Terus ini elemen ini yang tadi ya, elemen ada HTML, ada body, H1 dan B. Ini ada beberapa. Ini contohnya, contoh beberapa elemen. Aku sesmas, Perdita. Oh, Radi. Yang tadi ya. Oh, yang kabar sama kemarin. Ini gak ada Untuk yang ini nih, sampai yang tadi tuh kayak elemen elemen title, paragraf, untuk image sama hyperlink tuh kalian udah paham atau belum? Terus sekilas saja kan di kelas ada juga diajarin tuh. Paham, Pak? Kalau saya orangnya Itu jangan cuma satu aja yang paham, yang lain enggak kan. Biar kita bisa lanjut aja. Soalnya ini emang dasar kali gitu. Karena kalau kita buat file HTML baru pun kita pasti pakai gitu tag-tag kayak tadi. Ini ada style ini nanti kita lanjut ini pakai file CSS. Ini yang HTML nggak banyak sih yang perlu. Jadi kita yang perlu tuh dasar-dasar aja. Soalnya nanti seiring berjalan nanti kita juga ketemu tag-tag baru gitu. Atau kita lanjut aja ke CSS nih. HTML gimana? Gimana yang lain? Ya, makin cepat lebih bagus. 24 ya 24. Udah paham lah berarti ya kalau diam ya. Atau kita lanjut. Atau enggak ini aja ya. Kita jelasin dulu HTML CSS, nanti cara kita pakai CSS di halaman HTML ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya aja. Nanti kita sekalian praktek juga. Kita lanjut dulu lah yang style CSS. Jadi jadi kan ini ada contoh nih ke HTML. Jadi ini namanya tuh internal CSS. Jadi di CSS-nya tuh di dalam file HTML-nya. Jadi kayak gini, kayak background color powder blue, terus ada ini H1 ini headingnya untuk warna header, terus ada P paragraf untuk warna paragrafnya ini merah. Jadi kalau CSS tuh kita harus buat kelasnya dulu, kita untuk kelas yang udah ada di HTML ya. Misal kayak gini, kita mau ubah warna di header 1, jadi kita manggil di CSS-nya tuh H1, terus kita buat kayak gini, color sama dengan color titik 2
Coba kita contoh di di Visual Studio Code. Coba kayak gini. Jadi kalau CSS tuh kita nggak harus kita nggak harus ngetik nama warnanya juga, kita juga bisa pilih RGB atau hexnya gitu. Ini untuk CSS yang sekarang. Terus ini eksternal CSS, jadi file CSS-nya di luar file HTML-nya. Terus ini style CSS ini. Mungkin untuk CSS eksternal kita jelasin minggu depan aja. Terus ini untuk juga, terus ini yang file style CSS-nya isinya bakal kayak gini. Terus jadi gini, ini ada juga contoh lain. Ini CSS-nya contohnya makin ini ya, makin banyak, kayak kita bisa bukan cuma nambahin color kayak tadi, kita juga bisa font family, ada ukuran font. Terus ini yang paragrafnya juga kita bisa buat font family, font size. Ini kita bisa buat berbagai macam juga di CSS nih. Kita juga nggak mesti buat dalam bentuk tulisan gini, kita juga bisa buat kayak kotak, kita buat background gitu, kita buat button, kita buat contoh button gitu juga pakai CSS gitu. Kayak contoh kayak tombol run ini juga pakai CSS. Terus ini untuk border, ini dah kayak kita buat border gitu. Nih, untuk kita dari bordernya juga kita bisa buat button. Terus ini padding, jadi padding ini kita buat padding ini sama kayak margin, tapi yang beda dengan padding ini kita tentuin satu aja, kayak kita buat padding 30 pixel. Jadi ini bakal ditentuin paddingnya kiri, atas, bawah, kanan. Terus ini baru untuk marginnya. Ini marginnya yang di luar border tadi, untuk lihat margin dari halaman website-nya nanti. 50 ada 50 dari atas, 50 dari kiri, kanan, bawah. Selain ini juga kita bisa juga buat kayak pakai koma gitu. Kita buat kiri kanan, atas, bawah untuk marginnya. Terus ini untuk minggu depan ya, kayak cara nge-link untuk eksternal CSS-nya. Ini ada contohnya juga. Terus oh ya, kalian udah ini ya, baru masuk JavaScript ya sama Pak Kurnia? Udah masuk PHP, Bang. Ya. Udah masuk PHP, Bang. Udah PHP. Besok PHP ya. Ini Tara, ini tanya dulu. Kalian masuk PHP, HTML, CSS, JavaScript gimana? Udah nih? Udah aman, udah paham? Kalau Bapak Bang jelasin itu kayak kasih gambaran kasarnya aja. Oh, kasih gambaran kasar ya. Jadi, yang lebih agak lama tuh main tuh di JS. Itu agak lama. Berarti HTML, CSS-nya nggak lama ya? Ya kayak Bang jelasin inilah. Itulah makanya kami
kami ini kan biasa kayak gini. Kalau kalian paham kan kayak HTML CSS itu kan kita langsung praktek. Jadi kalau praktek ada yang nggak paham kan susah juga nanti kayak buat kayak gini nih CSS, kita buat header kayak gitu kan. Ada yang nggak paham nanti susah juga. Untuk JavaScript kayak gitu juga penjelasan dari Bapak. Ya bang, kemarin kan 2 minggu maksudnya. Minggu pertama tuh kayak kita ngoding bahasa pemrograman, terus minggu kedua itu masuk ke dokumen untuk ambil Oh. elemen-elemennya. Oh, jadi JavaScript-nya masih kayak pemrograman biasa gitu ya? Itu kan 2 minggu. Minggu pertama kayak pemrograman biasa. Habis itu minggu kedua baru kayak get element by ID itu dipakai. Jadi mungkin ya minggu besok mungkin udah PHP. Belum tahu. Satu ya, HCI lah. Sebentar ya. Jogja Bagi. Jadi gini, kalian mau lab ini ngikuti kelas atau jelasin ini? Kita jelasin dari awal juga HTML, CSS, JavaScript. Tapi kalau lab kita ngikuti kelas, mungkin kalian ada yang nggak paham apa gitu kan? Kayak tag ini untuk apa? Kayak untuk JavaScript function ini untuk apa gitu. Itu bisa kalian tanya gimana? Kayaknya dari awal aja bang, nanti kalau yang tanya-tanya banyak yang malu nanti. Ya, boleh gak sih? Jadi kan HTML CSS ini kan nggak banyak ya. Mungkin besok kami langsung masuk ini aja. Besok untuk minggu depan kami langsung masuk framework aja biar cepat. Jadi kita bisa ngejar kelas juga. Di framework nanti kami bakal ngajar juga kayak dari awal HTML, CSS gitu. Framework ini nggak banyak. Kita pakai Bootstrap aja biar cepat. Soalnya nanti kalau pakai Tailwind kita bakal lama diinstalnya. Iya bang, Bootstrap ya bang. Tailwind pun perlu apa tuh ilmu CSS-nya yang lumayan tinggi. Ya, Tailwind tuh diinstalnya nggak ribet. Nanti takutnya lama. Soalnya ini kami nggak tahu kan minggu depan bakal masuk cepat atau jam 5 juga. Jadi takut nggak bisa ngajar langsung gitu, bakal lama di installnya. Mungkin untuk minggu depan kita masuk ke Bootstrap ya, framework CSS-nya sama jelasin dikit lah sebelum masuk framework apa tuh eksternal CSS ya. Jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian dari kami. Sebelum akhirnya kita dokumentasi, bentar lu. Oh ya, ini satu lagi ya. Kalian ini ngikut labnya pakai laptop semua kan? Iya bang. Mungkin minggu depan kita pakai Bootstrap langsung praktek aja, langsung kita demo bikin website portfolio kayak gitu aja, yang